Muhammad Hikmat, seorang guru sekaligus konten kreator, lahir dengan kondisi disabilitas sejak lahir, tidak menjadikan Kang Hikmat terbatas dalam beraktivitas. Melalui konten media sosial, Kang Hikmat menyampaikan pesan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk berkarya. Kang Hikmat aktif sebagai guru di sekolah luar biasa. Sejak tahun 2012, ia mendedikasikan diri di dunia pendidikan bagi disabilitas. Pengalaman mengajar menjadi dasar kuat dalam membangun kepedulian sosial. Di luar dunia pendidikan, Kang Hikmat juga dikenal sebagai konten kreator, atlet angkat berat, dan pemain skateboard. Salah satu aktivitas yang menjadi perhatian publik adalah aksi Kang Hikmat mendaki gunung. Tanpa kaki, Kang Hikmat membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk menaklukkan alam. Dalam setiap kontennya, Kang Hikmat mengusung pesan disabilitas tanpa batas. Sebuah upaya menghapus stigma dan menumbuhkan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Bagi Kang Hikmat, disabilitas bukan alasan untuk menyerah, melainkan peluang untuk membuktikan kemampuan. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita akan mengambil hikmah luar biasa. Kali ini narasumber kokoh, bintang tamu kokoh, namanya Muhammad Hikmat. Beliau disabilitas tunadaksa yang aktif membagikan cerita ya, di sosial media tentang kehidupan beliau sebagai pendaki dan atlet, dan jargonnya keren banget, disabilitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Hikmat? Alhamdulillah sehat. Kau disuruh panco sama beliau, saya yang tiguling juga. Ini mah bukan lengan kok. Ini paha. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat kok. Alhamdulillah, saya izin nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Ya, Jadi kondisi kalau kaki itu dari lahir atau gimana ceritanya awal? Setelan pabrik dari lahir. Setelan pabrik Ya, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 93 ya. Tahun lahir. 93. Dan tidak ada yang buruk, ciptaan Allah semuanya baik. Beliaunya juga lebih ceria daripada orang-orang yang punya sempurna di luar sana tapi galau melulu. Ya, betul. Masya Allah. Dan akhirnya sekarang jadi konten kreator, dan juga itu dia naik gunung tapi pakai Skateboard. skateboard. Awalnya mulai pakai skateboard itu kapan, usia berapa? Awal mula pakai skateboard itu SMP ya. Aktif pakai SMP. skateboard itu. Cuman kalau bener-bener belajar pakai skateboard tuh kelas 4 SD. Jadi awalnya saudara bawa skateboard, pemain skate kebetulan ya, sepupu itu. Oh gitu. Terus namanya saya anak kecil, saya pinisirin, main-main. Akhirnya orang tua lihat, wah kayak ini cocok nih gitu. Soalnya kan melihat, saya kan orang desa ya, di desa itu nggak akses buat kursi roda. Jadi sebelum pakai skateboard saya ngesot atau ngepel satu garis. Ya Jadi saya Allah. ngesot, main layangan. Biasa kok saya tumbuh seperti anak lain pada umumnya. Sekolah pun sekolah umum biasa. Sekolah umum. Saya SD, SMP, SMA umum. Diantar jemput. Diantar jemput dengan niat bukan pengen biar jadi apa. Niatnya biar ada aktivitas aja gitu orang tua itu. Nggak berharap banyak dari saya itu. Berapa bersaudara memang? Saya berarti 3,5 kok. Atau 4 suka lah. gitu sih bercandanya. 4. 3,5. Saya kan setengah kok hitungannya. Ampura ya Allah. Iya. Tenawan aman. Ya Allah. Iya, Kan ya. orang Sunda mah suka bercanda. Iya betul. Iya. Singkatannya gitu ya. Singkatannya gitu. Akhirnya mulai pakai satu skateboard. Pakai skateboard. Sampai kanku lancarnya itu udah lancar tuh ya. Itu semacam kayak Aladin nemu sejadah, jadi langsung lancar kok. Iya ya. Jadi saya pas pakai itu langsung Ngenahan nih, enak nih. Ngenahan nih, langsung seimbang, bahkan di turunan anu terjal kayaknya waktu kecil. Ngeremnya pakai apa? Ngerem bisa pakai sarung tangan sama pakai ini kan. Oh, ke mantesan atas. tadi kudu sarung tangan biar supaya ini, biar atau nggak steril. ditunggingin ya. Atau tunggingin gitu. Iya, jadi ngegesek kan Jadi itunya. gesek, jadi aman. Dan Ini udah skateboard keberapa sepanjang hidup? wow, nggak kayak Iya, itu. ya. Satu skateboard biasanya harus ganti setelah berapa lama sekali? Dulu pas awal-awal saya masih pakai skateboard toys. Jadi buat mainan ya. buat mainan sampai sering kejadian patah lah. Tiba-tiba pada itu sangat ya lumayan menjadi Bannya lepas. Bannya lepas tiba-tiba nggak gorolong gitu kan ya. Kesini saya sudah mulai ngulik kok. Jadi skateboard yang Dikasih lihat, skateboard yang standarnya kan bannya kecil ya kok ya. Heeh. Nah ini saya ganti bannya yang besar. Jadi kalau ada lubang-lubang yang kecil kayak misalkan gorong-gorong yang besi-besi itu nggak nyangkut, pakai Yang gede. longboard yang gede.
lebih enak, lebih mantul juga. Jadi kalau kita lompat dari tempat yang lebih tinggi ke bawah itu lebih Iya. dek gitu. Terus sampai akhirnya naik gunung. Naik gunung. Emang hobi atau ada yang ngajakin atau gimana? Naik gunung itu sebetulnya dibilang hobi, bukan hobi, keinginan terpendam. Udah berapa gunung ditaklukkan? Kalau gunung ini baru kurang lebih 4. Nah kemarin keburu terkendala cuaca sih kok ya. Jadi intinya saya mau nunjukin bahwa sebetulnya kaki itu nggak terlalu penting kok. Waktu kecil, wah ya kasihan nih anak nih nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah gede. Pasti kemana-mana harus dibawa sama orang. Di situ saya termotivasi buat bisa bawa kendaraan. Bisa nyetir? Bisa nyetir mobil. Saya dari Batang ke sini, dari Batang Jawa Tengah sini bawa mobil sendiri. Ada ininya lagi ya, apa yang buat Iya, saya punya alat buatan saya sendiri. Jadi bikin sendiri? bikin sendiri, portable tapi matic ya kok. Heeh. Matic. Jadi satu alat bisa buat semua mobil. Jadi sebelum saya di Batang Jawa Tengah, saya jadi supir taksi online dulu di Jakarta 2 tahun kok. Ya Allah. Apa yang kalian justifikasi tentang wah tunadaksa tanpa kaki itu nggak bisa apa-apa, saya buktiin ternyata tanpa kaki pun bisa naik gunung ya. Ternyata Naik gunung ya, iya, nyetir ya, narik malah. keterbatasan itu hanya dalam pikiran gitu. Ih, itu Masya Allah. Dan alhamdulillah pas gunung pertama ya nyampe. Dan Tahun berapa itu? kalau gunung itu baru kok sebenarnya. Oh, hobi semenjak baru. saya semenjak saya merasa fisik saya kuat, saya kan sering gym. Ya. Semenjak saya jadi atlet angkat berat, saya angkat beban dulu dan saya udah merasa wah kayaknya fisik saya udah nggak kendala nih untuk naik gunung. Saya juga nggak akan berani kalau fisik belum siap naik gunung, kayaknya bunuh diri gitu kan. Terus takutnya ngerepotin orang sih. Iya, Tapi setelah iya, saya tahu iya, fisik saya mumpuni, Heeh. ya udah saya cobalah. Akhirnya ketagihan juga, ini. Tuh, dan saya juga bisa merasakan apa yang orang non disabilitas rasakan. Jadi di situ saya membuktikan, oh ternyata gini ya rasanya naik gunung itu. Iya, Setelah enggak nyampe puncak itu bener kata orang, setelah nyampe puncak itu capeknya itu hilang. Betul itu Pak. Dan yang paling utama sih kita lebih tafakur dulu ya, melihat keindahan ciptaan Allah. Iya. Pasti atas Masya Allah luar Dan biasa. menyadari kecilnya kita sebagai hamba, sedangkan ini semua yang besarnya luar biasa. Bumi Allah ini hanya karya kecilnya Allah yang maha besar. Iya, betul. Masya Allah tuh pemirsa, hikmahnya ya udah banyak, baru satu segmen nih. Kita akan tanya hikmah selanjutnya kepada beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Kalau ada. Ya Allah, kenapa saya terlahir seperti ini? Apa salah saya? Apa salah orang tua saya? Kenapa kalau salah orang tua saya, kenapa nggak kakak saya yang lain? Kenapa harus Iya, saya saya menimpa doang. seperti ini? Gitu. Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut nih dengan Kang Hikmat yang tadi sudah naik gunung, tapi ternyata sebelum itu pun sudah ini angkat beban, sampai katanya ikut ada ajangnya ya, kayak Paralimpik gitu, Paralimpik. dan dapat medali emas Alhamdulillah. 2 kali. 2022, Masya Allah. 2023 saya dapat 2 emas ke Parprop. Kemarin 2024 ke Jurprop 2 emas. Nah ini insya Allah target 2 emas lagi. Mudah-mudahan nanti 2028 saya bisa ikut Peparnas kok. Untuk nasional ya. Untuk nasional. Tuh. Di bagian yang Angkat berat. Kalau angkat berat untuk non disabilitas kan dia SBD ya, squat, bench press sama deadlift. Nah, tapi kalau untuk ajang Paralimpiknya cuman bench press aja yang diambil sambil tiduran itu. Nah, tapi dapat 2 medali, total lap sama base lap. Jadi total dari seluruh angkatan berapa? Dari 3 kali ngangkat itu ditotalin berapa? Sama base lap itu angkatan peserta itu tinggi yang mana? berapa kilo? Untuk Ya, yang sampai baru jadi kemarin juara tuh kecil sih kok, kemarin baru 100, kalau ke yang ditandingin 110, tapi kalau maksimum angkatan saya itu udah terakhir sekarang kemarin ngetes itu saya PR 128 kilo lah. Dan akhirnya dikontenin. Dikontenin. Jadi karena Konten pertamanya idenya tuh dari mana? Dari apa? Dari istri kah mungkin? sebetulnya pertama saya rutin ngonten itu pas saya nikah. Nikah tahun? Nikah tahun 2020 sama istri. Kebetulan di kontenin tuh video saya nikah itu. Rame lah di Facebook karena waktu itu pas saya nikah itu pas Covid ya. Iya, waktu Saksinya itu ya. Bapak Bupati Batang pada saat itu, Pak W. Haji. Nah saat itu juga ada media juga bahwa ini nikah percontohan. Cuman ijab kabul terus Iya, akhirnya untuk jadi contoh untuk kalau jadi nikah percontohan. di masa pandemi itu gimana ya gitu ya. gitu. Akhirnya viral tuh. Dan akhirnya di suatu jalan akhirnya kita bikin channel YouTube Hikmat dan Hikmah awalnya. Oh, Hikmat hanya istrinya namanya Hikmah. Hikmah. H kuadrat. Hak kuadrat. Anaknya Masya Hikbal. Hikmal yang pertama. Yang pertama Hikmal. Masya Yang kedua Allah. Hikbal. Jadi Laki dua-duanya. Laki-laki.
dua-duanya. Alhamdulillah barokah. Sekarang tinggal di Batang. Di Batang. Dapat istri pun orang situ. Orang Pekalongan. Kesana untuk pengen CPNS, berarti sekarang PNS. Alhamdulillah kok sebagai pengajar di SLB Negeri Batang. Masya Allah. Dan itu juga ada kuliahnya tadi ya untuk Iya. mengajar itu ya? Jadi saya kuliah jurusan S1 PLB atau pendidikan luar biasa. Kalau sekarang itu lebih familiar disebut S1 PKH, pendidikan khusus gitu. Cuma nanti di pas zamannya saya itu ada penjurusan. Kita ambil spesialis tunarungu, tunadaksa ibarat ada gitu. spesialisnya ya. Kebetulan saya lebih ke waktu itu mendalami ketunagrahita dan autis gitu. Ya Lebih ke situ pendalaman saya itu. Terus waktu kecil tapi gimana? Sempet ada perasaan marah ke Allah nggak sih gitu? Atau ketika mungkin teman-teman sekolah teh mungkin ada yang ngebully? Ya, waktu kecil itu sebetulnya dilematik saya pas pra remaja kok. SMP Jadi, mungkin ya? ya SMP betul. SMP pas mulai ada rasa-rasa suka sama lawan jenis, di situ saya mulai sadar bahwa saya itu seorang disabilitas. Jadi waktu balita dan waktu anak-anak itu nggak sadar bahwa saya itu seorang disabilitas karena saya beraktivitas tidak pernah dibatasi oleh orang tua. Main layangan, ngurek istilah namanya, nyari belut gitu. Wah, saya diikutin ke sawah. Saya main bola sama teman-teman di lapangan becek ikutan. Akhirnya suatu ketika mulai saya pra remaja itu saya mulai sadar di situ celotehan anak kecil tuh. Jadi saya dari rumah ke sekolah itu jaraknya 8 kilo yang dimana harus memakai angkot 2 kali. Nah, setiap saya nunggu jemputan atau saya harus naik angkot itu selalu ada celotehan anak. Ih, usukuan. Ih, sukuna buntung. Iya, Gitu. anak-anak Nah, di situ kecil. saya mulai bertanya-tanya, oh saya itu berbeda ya. Mulai bertanya-tanya tuh, kenapa saya jadi bahan perhatian anak-anak kecil gitu. Nah, puncaknya saya main ke rumah temen, di situ ada satu anak kecil yang lihat, woi lihat jelema usukuan, tinggal dipanggil Ya tuh rombongan Allah. anak kecil. Saya Dia dikejar-kejar bawa pasukannya. Oh, kayak orang gila. Ih, dia usukuan. Oh, kayak orang gila. Di situ saya mulai mikir, ya Allah kenapa saya kayak ini ya. Pas pulang, saya nangis tuh. Saya hampir sempat mau bunuh diri juga, tapi pikir-pikir bunuh diri, pisahin orang kata saya itu. Iya, Ya, Pak. saya protes lah ke rumah Allah. Saya ke musola, sholat isya. Setelah semua jamaah pulang, saya curhat sama Allah tuh di situ. Saya curhat, ya Allah, kenapa saya terlahir seperti ini? Apa salah saya? Apa salah orang tua saya? Kenapa kalau salah orang tua saya, kenapa nggak kakak saya yang lain? Kenapa harus Iya, saya saya menimpa doang. seperti ini? Gitu, sampai saya nangis, ya Allah, jika engkau maha kuasa, ya Allah, tolong tumbuhkan kaki hamba saya sekarang juga. Permintaan anak SMP. Iya, namanya permintaan anak juga. SMP kan. Ya Allah, tolong belikan hamba kaki saat ini juga, kalau engkau yang maha kuasa. Sampai saya nangis, sampai tertidur kok. Tahu-tahu udah jam 10, udah jam 8 tuh. Berarti saya udah tidur 2 jam tuh. Tiduran di musola. Di musola sambil sujud. Hmm. Akhirnya saya merenung, ya Allah, mungkin Engkau bisa menumbuhkan kaki hamba saat ini, ya Allah. Saya percaya. Tapi dampaknya setelah itu, setelah kaki saya tumbuh, mungkin masjid itu menjadi, kalau orang awam bilang, masjid jadi masjid yang keramat kok. Iya kan? Iya. Saya masuk gak punya kaki, keluar ada kaki. Iya. Yang kedua, kalau iman saya nggak kuat, saya bisa jumawa. Saya bisa merasa, saya Iya, mendapatkan naudzubillah. mujizat nih. Saya nabi loh gitu. Nah, itu bisa jadi masalah kan. Kepikiran kayak gitu. Ya kepikiran saya. Akhirnya saya, ya Allah, saya ikhlas. Saya seperti ini, tapi saya minta 3 doa yang harus dikabulkan. Yang pertama, butakan dan tulikan telinga saya di saat ada orang yang membahas atau istilahnya merosting fisik saya. Jadi Ngebully, meskipun terdengar, meskipun dilihat, nggak baper. Itu yang kedua. Itu yang satu. Yang kedua? Jangan kau timpakan keadaan seperti ini pada 7 turunan hamba dan orang-orang yang hamba saya. Yang ketiga? Yang ketiga, ya Allah, nah ini yang bikin saya merinding. Jangan sampai orang tua hamba meninggal sebelum mereka bisa melihat hamba sekolah, kuliah, menikah, punya anak, bekerja seperti manusia pada Dan tercapai. umumnya. Tercapai semuanya, terkabulkan. Jadi sekarang itu dari kejadian itu sampai sekarang dalam mimpi saya itu normal. Makanya kalau saya jalan pakai skateboard, saya itu merasa saya ke alam bawah sadar saya normal. Gitu pemirsa, Masya Allah. Kita jeda dulu biar makin penasaran yang nonton. Siap. Kita terusin di segmen 3 ya Oke. nggak? Yang kemana-mana tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Kalau saya istilahnya terlahir kembali ya, andai kata ini, saya bisa terlahir kembali dan suruh milih. Saya lebih baik milih menjadi seorang disabilitas tunadaksa seperti ini lagi. Tetap kayak begini. Ya. Selalu Ada Hikmah. Ini luar biasa hikmah dari Kang Hikmat. Kalau tadi teringat 3 doa beliau ya.
yang termasuk tadi yang terakhir ingin supaya jangan sampai orang tua beliau wafat duluan sebelum akhirnya ngelihat semua pencapaian menikah, kuliah, wisuda dan yang lain-lain dan Allah ijabah betul. Ijabah, alhamdulillah. Terus tadi gimana terusannya setelah itu? Saya nyesel cuman sebatas itu. Kenapa saya nggak minta orang tua saya itu hidup seumur hidup? Karena setelah kejadian itu sebetulnya ibu saya itu udah pernah pecah pembuluh darah, udah pernah sakit parah. Waktu Kang Ipatnya usia? Waktu saya SMP. Oke. Tiba-tiba ibu saya itu sehat dan pulih kembali. Oh, Masya Allah. Sampai kekuasaan Allah. suatu ketika pas anak pertama saya lahir, Muhammad Hikmal Tahun? Gumilar, tahun 2021, Hmm. setelah 1 tahun saya menikah, itu 1 minggu setelah anak saya lahir, almarhum ibu saya meninggal. Setelah melihat di video, alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan orang tua saya itu gimana ya, layaknya orang tua pingin punya anak yang normal, ya kan. Terus pasti khawatir punya anak disabilitas bagaimana masa depannya. Iya, pengen Nah, jadi nemenin. Saya dari dulu sekolah, kuliah, terus nyari kerja bisa sukses seperti orang pada umumnya itu motivasinya cuma orang tua kok. Jadi bagaimana saya menjadi seorang disabilitas tapi sama seperti non disabilitas, karena pastikan wah ini bisa nggak ya dia, ada yang mau nggak nikah sama anak saya, ada yang mau nggak perusahaan yang nerima anak saya bekerja. Gitu. Yang akhirnya saya sudah tunjukkan nih mah saya bisa tuh. Jadi ibu saya tuh nggak ada kecemasan, oh iya kata-kata orang yang mungkin ke orang tua saya berbisik A B C D tentang khawatir, pesimisme itu mungkin bakal hilang. Nah jadi dulu itu motivasi saya bagaimana menjadi anak yang baik, ya anak yang membanggakan orang tua. Nah sekarang setelah orang tua saya keduanya udah nggak ada, motivasi saya hidup ya saya bagaimana menjadi seorang ayah yang baik buat anaknya, yang baik buat sebagai suami yang baik buat istrinya. Kau penasaran itu awalnya gimana, kenalnya, kisah cintanya sampai akhirnya. Kan pasti wanita yang luar biasa ya. Ini menerima Kang Hikmat apa adanya. Jadi saya ketemu sama beliau itu di aplikasi pencari jodoh lah ya. Saya iseng pas pertama pindah ke Batang. Karena di Batang itu nggak punya teman, nggak punya saudara. Ya tidak mah cari-cari teman lah. Tapi orang tua berpesan seperti ini, ibu saya itu, kamu itu udah jadi PNS, sekarang coba kamu cari jodoh, mama pengen kamu nikah, biar ada yang ngurus kamu di sana. Akhirnya saya ketemu sama ini satu, dan ini klop, namanya Hikmah. Dia modusnya itu pura-pura jadi mahasiswa yang nyari narasumber kayak gini kok. Oh gitu. Modus tapi wawancara sampai jam 12 malam di kafe. Sampai kakeknya itu kafenya mau tutup. Besoknya Mas ada yang lupa informasi datang lagi. Wah ini bukan tugas, ini mah modus. Akhirnya saya langsung ditembak. Saya mau nikah, bukan cari pacar. Beliau waktu itu masih kuliah semester 4. Mas tunggu saya kuliahnya selesai dulu 2 tahun lagi. Aduh 2 tahun lagi mah saya nggak bisa jamin bisa sama kamu. Itu tugas saya udah selesai, saya udah kuliah, udah punya pekerjaan, udah saya nggak mau macam-macam, udah saya pengen nikah, rumah tangga, ibadah ya. Iya, akhirnya udah nggak apa-apa, kamu kuliah tetap jalan, saya biayain sampai lulus. Bismillah, Allah yang akan biayain ke saya. Alhamdulillah. Wow. Sampai ketemu orang tuanya, meskipun sempat ada penolakan gitu, karena ya wajar ya manusiawi. Pertama temu disabilitas nggak punya kaki, setengah badan, ini gimana ini nanti sama anak saya. Tapi setelah saya liatin PT saya, PT riwayat di YouTube saya, di acara-acara TV yang dulu, gitu, bahwa saya itu seorang disabilitas, bukan disabilitas biasa tapi disabilitas tanpa batas. Saya bisa melakukan semua yang orang lain non disabilitas lakukan. Dan akhirnya sudah dikaruniai sekarang 2 putra. 2 putra. Target mau berapa anak? Ya gimana dikasih Allah aja. Kalau dikasih kesempatan misalkan bisa balikan deui ulang lagi. Apakah pengen terlahir dalam keadaan yang kata orang sempurna atau ya sudah, ini pun sudah terbaik menurut saya. Nah, kalau saya istilahnya terlahir kembali ya, andai kata ini, saya bisa terlahir kembali dan suruh milih. Saya lebih baik milih tidak menjadi seorang disabilitas tunadaksa seperti ini lagi. Tetap kayak begini. Ya karena apa kok? Hikmahnya itu setelah saya rasakan 30 tahun saya baru bisa merenungi, ternyata inilah yang terbaik buat saya kok. Seandainya saya punya fisik sempurna, saya tidak akan punya batasan kok.
Dan itu dia, Masya Allah, pemirsa. Motonya keren banget ya, disabilitas tanpa batas. Ini mudah-mudahan memotivasi kita semua, wabil khusus yang nonton. Kita doakan beliau, atau lebih tepatnya mungkin kita yang harus didoakan oleh beliau ya. Karena bisa jadi lebih mudah ke surganya Allah ya beliau, daripada yang mungkin ngakunya sehat, ngakunya sempurna, tapi malah digunakan untuk maksiat. Na'udzubillah. Hatur nuhun pisan. Hatur sami-sami. Mohon doanya. Siap. Sehat selalu, sukses terus. Bismillah, mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim dan collab lagi, lanjut lebih bareng. Dan pemirsa, itulah hikmah yang kita bisa ambil dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan teruskan mengambil hikmah selanjutnya di episode selanjutnya hanya di Selalu Ada Hikmah. Salam warahmatullahi wabarakatuh.